Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Padukan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik yang ada di Nusantara, di luar negeri, semoga tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini, di tahun 1444 Hijriah. Dan semoga saja sampai selesai pun diberikan kekuatan dan juga diberikan keberkahan nantinya, dan mendapat manfaat-manfaat yang tanpa diminta. Dan tak lupa juga kami sampaikan kepada seluruh pemirsa yang selalu menyimak dari konten-konten Padukan Gaul, semoga Anda mendapat setitik pemahaman demi kepahaman dan juga mendapatkan power-power positif, dimana dari itu semua nanti bisa membawa dampak positif bagi Anda maupun keluarga ataupun dari lingkungan sekitarnya. Dan tak lupa juga kami sampaikan kepada pemirsa yang saat ini sedang sakit atau yang memiliki banyak keluhan atau masalah hidup, semoga juga diberikan solusi yang terbaik dari Allah masing-masing solusinya, dan nanti pun semoga saja bisa menyadarinya tentang hal-hal yang sudah terjadi itu seperti apa, dan semoga pun hikmah-hikmahnya bisa dipetik dari kejadian-kejadian tersebut. Dan harapan kami semoga saja pemirsa pun semakin intens menyimak dan mendapatkan power-powernya hingga dirasakan dalam wujud nyata bentuknya juga begitu. Dan tadi pemirsa sempat disimak di video awal tadi bahwasanya saya dikirimi dari salah satu rekan netizen yang berada di wilayah Uni Emirat Arab, di mana dikirimkan kepada saya sebuah video dari gedung Burj Khalifa yang dikatakan gedung tertinggi di dunia. Ada sebuah fenomena langka di mana seperti halnya ada sebuah meteor yang terjatuh di dekat area gedung Burj Khalifa. Dan mungkin banyak manusia yang sudah tahu tentang teori meteor itu seperti apa. Dari pakar ilmuwan sudah banyak menjelaskannya tentang hal tersebut. Dan juga dari sudut pandang gaibnya, di mana di tanah Jazirah Arab, wabil khusus Uni Emirat Arab itu sendiri adalah tanah yang sekarang menjadi sangat maju dari bidang teknologi, dari pembangunannya, dan juga dari hal apapun. Dan sempat disinggung juga bahwasanya jika memang itu meteor yang terjatuh, maka kerusakan demi kerusakan pun akan nampak dilihat kasat mata dari golongan manusia. Dan akan tetapi itu semua belum bisa dipastikan, dan apakah memang itu benar-benar nyata atau hanya sebuah gaib yang dimana nanti kita akan coba cek. Semoga dari kesempatan kita kali ini bisa mengulas lebih jauh, lebih dalam tentang hal tersebut, dan bisa kita ambil hikmah-hikmahnya. Dan banyak juga narasi dikatakan bahwa versi gaib dari kebangkitan dari umat Islam itu dimulai dari Nusantara, itu versi gaib. Dan versi kenyataan, dan sudah banyak disampaikan juga dari pakar-pakar, bahwasanya kemajuan itu dimulai dari sebuah teknologi yang memang sudah nyata dirasakan mereka. Apakah benar dari sana kebangkitan dan kemajuan dari umat Islam di dunia ini kah? Dan semoga tetap diambil hikmahnya, diambil positifnya, dan tidak perlu diperdebatkan nanti apapun hasilnya begitu. Dan alhamdulillah di kesempatan ini pun saya ditemani mediator Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas Titis baik, sehat. Alhamdulillah. Sehat? Nggih, alhamdulillah. Beneran sehat ini? Alhamdulillah sehat Mas. Lancar mancing? Alhamdulillah, kalau itu tidak usah ditanyakan Mas. Tapi saya yang ingin tanya hawanya gitu loh. Belum waktunya Mas. Oh, belum waktunya? Kapan kira-kira waktunya? Semoga secepatnya Mas. Amin. Oke, itulah pemirsa begitu. Dan saya rasa narasi dari kami pun sudah sangat jelas, singkat. Semoga di kesempatan kita kali ini bisa membawa daripada isi yang jelas, padat, dan ringkas begitu. Dan
Kami mohon izin, mohon doanya, semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti, dan semoga membawa sebuah manfaat. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin keluar masuknya tidak berdampak apapun penyusup dari dalam luar semua otomatis terikat, diproteksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat di dalam tasbih mutiara asma. Saya mohon dihadirkan salah satu gaib yang tahu tentang kejadian peristiwa turunnya bintang berekor layaknya sebuah meteor di wilayah Uni Emirat Arab yang asli. Salah satu gaibnya yang terkuat yang diizinkan hadir, dihadirkan ke tangan saya. Penyusup yang mau tidak bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda penyusup, salam itu otomatis kembali kepada diri Anda. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Oh Allah. Golongan apa ini yang hadir? Saya dari golongan jin. Oh, golongan jin. Benarkah ada golongan jin muslim? Benar sekali. Oke. Anda tadi berada di mana kok? Alhamdulillah sekarang bisa sampai di sini. Dengan proses seperti apa juga bisa disampaikan? Saat ini saya berada di negara Arab. Terus? Saya berada di dalam negara itu, di tengah-tengahnya. Oh, jadi gitu. Di sebuah tempat, di mana tempat itu sering didatangi manusia-manusia. Boleh diperjelas tempatnya seperti apa? Tidak usah. Oke, terima kasih. Saya juga mau izin proteksi lagi ya. Jika ada penyusup atau yang mengaku-ngaku, otomatis tubuhmu akan terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Proteksi gaib ini yang masuk jika penyusup ataupun pendompleng yang mengaku otomatis dibersihkan, dikeluarkan dan dilempar. Soalnya. Bagaimana? Anda tadi sempat ingin menipu kan? Otomatis Anda disini menyesuaikan dan tidak berdampak apapun dengan jasad mediator ini. Solong. Kamu golain apa? Hampir saja kamu tertipu dengan saya. Terus, ya jika tidak dengan bantuan golongan jahat, kamu sudah saya tipu dengan kata-kata halus saya. Oke. Ada apa mengundang saya? Kamu golongan apa? Tidak perlu saya menyebutkan. Otomatis kejujuran terucap dari saya golongan iblis. Allah. Kamu di sini tidak bisa mengambil energi siapapun dan tidak bisa berbuat semena-mena apapun. Sallallahu alaihi Muhammad. Bisa saja. Itu terserah saya, golongan iblis. Ya boleh toh. Boleh, itu hakmu. Tapi otomatis proteksi dari power positif energi. Otomatis membentengi, mengitari di seluruh tempat ini dan juga di seluruh media-media yang disimak dari para pemirsa seluruhnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Semakin kuat power positifnya. Ya, tidak apa-apa. Tadi kamu ada sempat, apa mengundang saya? Tadi kamu sempat berusaha menjadi golongan yang muslim. Itu gimana sih ceritanya atau caranya? Tidak ada cerita buat kamu. Kok bisa begitu? Golongan kami. Kalau hanya mengucapkan salam sekalian, mudah golongan kami. Oke. Lalu begini. Tadi saya memohon berdoa itu agar salah satu gaib yang tahu dari kejadian bintang berekor yang turun di wilayah Uni Emirat Arab yang dihadirkan. Itu bukan bintang berekor. Lah itu apa? Itu adalah golongan manusia yang menciptakan.
Terus? Dan golongan kami yang membantu dalam hal manusia menciptakan alat itu. Oh, jadi itu bukan benda dari langit serta merta gitu. Bukan. Siapa yang bilang seperti itu? Ada narasi tersiar di dunia manusianya itu seperti itu. Nah, kalau boleh disampaikan, ya saya paham. Manusia yang hanya mengandalkan pikirannya yang dangkal, itu pasti mengaitkan apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dilihat di antara langit. Itu pasti mengait-kaitkan benda dari luar angkasa yang ingin jatuh ke dalam bumi. Saya paham. Loh, padahal manusia itu manusia yang pintar. Yang dilihat manusia itu, yang kamu maksud bintang berekor itu adalah sebuah teknologi, di mana teknologi itu mengeluarkan energi, di mana energi itu bisa menciptakan seolah-olah yang dilihat manusia itu adalah bintang berekor. Oke. Warna kuning gelap. Apakah teknologi yang diciptakan manusia itu sebuah senjata kah atau bukan sih sebenarnya? Buat apa kamu ingin mengetahui? Loh, tujuan saya di sini itu mau dialog kok. Otomatis dengan izin sang yang maksudnya apapun terucap dari dalam yang asli dari hatimu. Semakin jujur. Bukan senjata. Terus. Tetapi yang dibuat teknologi manusia itu bertujuan agar negara Arab semakin canggih. Oh, berarti layaknya mungkin roket begitu? Bukan. Bukan. Semakin canggih. Berarti pada dasarnya dia itu selalu menciptakan kecanggihan. Ataukah itu sebuah power sinyal? Sinyal apa? Sinyal yang digunakan untuk manusia menggunakan teknologi seperti ini loh. Atau masih berbeda? Jauh. Loh. Teknologi yang sangat canggih lagi. Nah, teknologi itu juga dibimbing dari manusia-manusia pintar yang ada di negara sana. Oh. Nah, ngomong-ngomong, ini saya mau tanya lagi. Teknologi itu sudah tersebar di dunia atau masih baru di negeri sana saja? Belum. Hanya di negeri sana, di negara sana. Oh. Lalu fungsi dan manfaatnya untuk apa? Misal untuk benteng, untuk perang, atau untuk apa sih? Negara sana sudah mengetahui di fase yang akan datang itu teknologi menurut mereka bisa digunakan, dan di mana pikiran mereka hanya membuat teknologi yang bisa membuat negaranya tetap bertahan dengan teknologi-teknologi yang dibuat di negara yang lainnya. Dia berlomba-lomba ingin menciptakan teknologi di mana teknologi itu tidak tertinggal jauh dengan negara yang lain-lainnya. Yang dilihat manusia itu adalah teknologi yang bertujuan di mana nanti manusia itu bisa dikendalikan di dalam suatu teknologi yang dibuat itu. Astagfirullahaladzim. Berarti itu salah satu mungkin yang dikenal di dunia manusia penyebaran manusia chip nantinya gitu. Lalu itu kan kamu menyebutkan bahwa manusia akan dikendalikan. Tidak perlu memakai apa yang kamu katakan. Chip. Kenapa? Berarti langsung gitu melalui teknologi itu manusia akan diketahui. Wih, canggih juga ternyata ya teknologi. Dimana manusia itu melewati dari alat teknologi yang dipasang tanpa sepengetahuan manusia yang di sana. Disitulah manusia bisa terdeteksi. Oh, ya kalau di Nusantara ini mungkin dikenalnya dengan sebutan CCTV gitu. Jauh itu. Loh, masih sangat jauh antara CCTV dengan teknologi itu. Kalau CCTV kan mungkin hanya lihat luarnya. Oh, orang ini yang berperilaku seperti ini atau yang melakukan kegiatan seperti ini. Jauh. Nanti teknologi itu bisa menggambarkan manusia melewati alat itu. Apa yang telah dilakukan itu bisa terdeteksi semuanya. Oh, gitu ya ternyata. Oke. Dari luar hingga dalamnya gitu bisa tergambarkan. Nah, ngomong-ngomong, Anda sempat menyinggung bahwasanya teknologi itu. Tetapi alat itu belum bisa dikembangkan lebih jauh lagi.
Oh, masih dalam tahap fase penelitian kan berarti. Oke, jelas prosesnya. Lalu yang mungkin saya tanyakan. Sudah, tidak usah terlalu banyak bertanya kepada saya. Lah kenapa? Lah salahnya kami datang ke sini. Kan kita ngobrol, masa kita diem-dieman gitu. Kayak orang itu gak romantis kalau begitu namanya, kalau itu manusia. Paham nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi paham tahu semua kaca-kaca. Ya saya katakan jadi paham total. Tersambung. Lalu sudah, apa yang menanyakan lagi? Lalu begini, sempat Anda menyinggung bahwasanya golongan kamu itu berperan di dalamnya. Peran yang kamu sampaikan peran seperti apa? Apakah kamu membantu langsung di dalam tubuh manusianya atau kamu memang memberikan pengarahan bahwasanya melalui ilham-ilhamnya atau bagaimana? Semuanya itu ada yang kamu sebutkan. Golongan kami sudah masuk dalam tubuh manusia. Entah itu arahan-arahan, bimbingan yang kami berikan kepada dunia manusia lah yang bisa menciptakan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Apalagi manusia-manusia yang ada di sana. Agamanya, agama seperti kalian. Seolah-olah bisikan saya itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi itu. Sejatinya golongan kami lah yang lebih banyak menguasai negara sana. Mau dianggap negara sana adalah negara yang nantinya dianggap kebangkitan agama Islam. Tidak apa-apa. Nyatanya nanti negara yang akan membangkitkan agama Islam itu tidak negara sana. Oh, kamu tahu hal itu juga? Ya jelas tahu. Lalu gini, saya mau menanyakan mengiring sedikit ke pribadi Anda. Di bulan suci Ramadan seperti ini, kok Anda tidak terikat? Ya tidak. Malah santai begitu. Saya di dalam tubuh manusia, ya pasti masih bebas. Oh, manusia kan hanya mengetahui keilmuan yang dangkal saja. Oh, lah memang manusia yang kami ikuti memiliki keyakinan seperti kami atau beda? Kok nggak terikat juga toh? Apanya yang terikat? Saya sudah menyebutkan saya berada dalam tubuh manusia. Iya. Itu masih bebas. Loh, padahal dia sendiri kan melakukan perbuatan yang sama seperti manusia yang ada di sini. Ya toh kamu juga melakukan perbuatan yang sama. Apalagi di bulan ini. Kalian-kalian yang di dalamnya ada golongan iblis juga masih bebas. Baru tahu saya. Oke. Lalu mungkin sedikit golongan-golongan iblis yang diikat di bulan suci Ramadan ini adalah golongan-golongan iblis yang asli buat dari api, yang kekuatannya sangat tinggi, yang keberadaannya di sana. Oke, itu juga sering disampaikan dari golongan gaib yang mungkin sering hadir juga ke sini. Lalu begini, yang mungkin masih menjadi tanda tanya besar saya. Negeri sana dulunya itu kan kalau soal sumber daya alam dan sumber dayanya itu kan ya memang menjadi negara sumber daya nomor 1 dari minyak dan lain sebagainya. Akan tetapi mereka sebagai manusia apakah bekerja sama dengan manusia yang memiliki kemampuan akal pikiran yang sangat jauh hingga bisa mencetuskan teknologi sampai seperti itu? Ya. Manusia yang seperti apa yang mereka ajak kerjasama? Ya jika kamu bisa melihat manusia yang ada di sana, negeri barat sana, itulah orang-orangnya. Jadi antara negeri itu dan negeri sana itu ada suatu ikatan tali yang menyebabkan manusia itu memiliki power hingga bisa menciptakan seperti itu ya. Oke. Lalu begini ya, mungkin saya tanyakan lagi. Dampak dari nanti munculnya teknologi itu bagi manusia itu apa? Azab. Azab? Azab seperti apa? Di mana mereka sudah berhasil menciptakan teknologi yang dianggap bisa membuat manusia-manusia yang ada di sana makmur. Disitulah bencana-bencana juga akan datang di negara sana. Astagfirullahaladzim.
Harus jujur loh kamu di sini. Sudah. Hmm. Saya sudah jujur di sini. Oke. Lah apakah dia itu susah payah membangun dari kecanggihan bangunan hingga seperti itu? Padahal perbuatannya kalau dari segi manusianya mungkin kan nggak begitu menyalahi kodrat, sampai begitu timbulnya azab begitu ya? Bukan masalah apa yang telah dibuat, tapi perbuatan-perbuatan mereka lah. Ya menjadi pemicunya. Oh. Anda ini nggak bawa makanan sendiri? Tidak usah. Ada di sini pun nggak bisa ngambil apapun otomatis. Jika mengambil keluar. Tidak bisa saya. Ini ada pagar yang mengelilingi saya. Bagus. Lalu sedikit, ya mungkin saya ingin menanyakan sesuatu halnya. Dari mereka juga berlomba-lomba untuk menciptakan kecanggihan demi kecanggihan. Apakah itu ada pengaruh gaibnya juga? Ada. Golongan apa yang berpengaruh? Saya sudah menyebutkan golongan kami. Jika itu ada golongan jin, jin muslim, itu juga sedikit. Dan itu juga belum waktunya. Ya. Terima kasih. Seperti itu sudah menyampaikan bahwasanya kejadiannya memang hal itu toh, ternyata saya baru ngeh kalau begitu. Nah, ngomong-ngomong dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi, wabil khusus kejadian itu sendiri, dampaknya nanti akan terjadi azab. Lah, apakah semua manusia akan terkena azab dari hanya seorang manusia saja yang mencetuskan teknologi itu? Dampaknya ke semua di seluruh dunia atau di negeri itu saja nanti? Ya terutama di dalam negeri itu sendiri. Itu lebih besar daripada negeri-negeri lain-lainnya. Kalau kamu berbicara tentang azab, itu pasti apa yang telah dilakukan manusia di suatu negara itu nanti yang berpengaruh dan bencana yang akan dialami di negeri itu sendiri. Astagfirullahaladzim. Dan manusia yang selamat, manusia yang seperti apa? Apakah ada atau tidak? Ya ada. Ada. Seperti apa manusianya? Manusia-manusia yang selamat nantinya, saya hanya bisa menyebutkan sedikit saja. Yang di dalam hatinya itu masih ada iman. Selain itu pasti akan binasa semuanya. Astagfirullahaladzim. Jika dari azab-azab itu sudah turun, itu artinya manusia yang akan berjuang di agama kalian akan bangkit. Akan terlihat di dunia manusia. Jadi itu proses rangkaiannya. Ngomong-ngomong, kalau boleh saya menanyakan, dari kemunculan teknologi ini, kalau saya tarik ini garisnya, dengan kemunculan pemimpin Anda, apakah sudah mulai berdekatan atau masih panjang? Jangan iya saja. Tidak terlalu panjang. Jangan berbohong loh. Itu tugas saya berbohong. Namun di sini kalau kamu berbohong sedikit pun otomatis ketahuan di luar. Saya tidak berbohong. Memang kemunculan dari raja saya itu sudah terlihat. Anak buah dari raja-raja saya itu sudah banyak yang bermunculan. Sudah masuk di dalam tubuh manusia. Dampaknya? Dampak apa? Dampak dari kemunculan anak buah raja. Ya semakin merajalela golongan kami. Entah itu kemaksiatan, entah itu fitnah sana sini, entah itu adu domba. Itu sudah banyak bisa dilihat dari manusia-manusia sekarang. Iya sih. Ada sebuah, ya bukan saya menganggap kebenaran tak ya dari yang Anda sampaikan, tapi ada juga manusia saling beradu, berlomba-lomba ingin menunjukkan lihat-lihat tubuhnya. Itu juga salah satu golongan anak buah raja saya sudah keluar. Astagfirullahaladzim. Ternyata
panjang rangkaian ceritanya. Kalau diupas ya mungkin nggak habis-habis kalau begitu. Manusia mengatakan manusia, saya sudah alim, saya sudah mempunyai ilmu, tetapi mereka melupakan, mengafirkan manusia-manusia yang lainnya. Itu juga salah satu tanda golongan kami sudah keluar. Na'udzubillahi min dzalik, astagfirullah rabbi. Jadi diantaranya tandanya seperti itu. Jika dibanding dari teknologi yang dibuat manusia, lebih bahaya yang saya sebutkan tadi. Astagfirullah. Ya mungkin ngarahnya kemana pun saya jelas. Berarti hitam dibungkus putih pun sudah mulai juga. Ya sudah terlihat. Oke. Kamu tadi sempat menyinggung iman. Lah memang golonganmu itu melihat iman setiap manusia kah atau bagaimana? Yang bisa kamu ceritakan tentang iman? Bukan tugas saya untuk menyebutkan itu. Terus? Tetapi kamu bisa mengganggunya kalaupun manusia itu beriman. Ya bisa pasti. Titik-titik celah manusia. Dari golongan kami bisa melihatnya. Ya. Manusia yang mempunyai iman ataupun tidak. Golongan kami juga bisa melihatnya. Yang mempunyai iman, pasti golongan kami akan berbondong-bondong untuk menguyakan imannya. Yang tidak mempunyai iman, tinggal kami gulingkan untuk menjadi teman kami selama-lamanya. Astagfirullah. Tugasmu masih panjang kalau begitu. Oke lah, kalau memang rangkaiannya begitu panjang ceritanya, jika diungkap semuanya, mungkin saya berterima kasih juga atas informasi yang setidaknya kamu sampaikan begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang kamu ambil dari sini otomatis keluar. Saya tidak mengambil apapun. Pasukanmu di sini ada enggak? Ada. Tarik luar sana. Otomatis seluruh pasukanmu stempel perintah terus. Allah. Panggil. Buat apa saya memanggil pasukan saya? Kembali ke sana dong, bertugas lagi. Ya sudah, kalau saya kembali juga pasukan saya kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Pasukanmu yang di sana otomatis ya di sini seluruhnya terikat. Bergabung. Assalamualaikum malaikat Jabaniyah. Kamu kembali ya. Saya mohon hadir. Dan seluruh negatif dalam mediator ini yang membuat negatif-negatif juga otomatis ikut bergabung. Assalamualaikum. Rantai ini makin kuat. Yang di kepala, yang di tubuh. Siapa ini yang datang? Langsung dirantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa saja tempatnya. Lempar semua. Baiknya hilang. Sehat mas? Iya sehat. Alhamdulillah sehat mas. Titis. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya tentang hal ihwal dari sebuah fenomena yang terjadi di negeri Jazirah Arab atau mungkin lebih jelasnya Uni Emirat Arab. Terjadi sebuah fenomena langka layaknya bintang berekor atau meteor terjatuh, begitu ternyata hakikatnya. Dan semoga di kesempatan kita kali ini dari komunikasi kita pun bisa diambil mana yang menjadi tambahan power positif bagi kita, ditinggalkan mana yang negatif begitu. Dan dari kami selalu menyampaikan bagi diri kami pribadi maupun para pemirsa semuanya, pertebal iman dengan cara seperti apa ya sudah sering kita sampaikan, dan juga perbaiki ibadah kita sebagai seorang manusia sehingga dalam menghadapi sesuatu apapun nantinya pun akan menjadikan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Dan dari itu semua pun tidak perlu kita sebagai manusia merasa was-was, takut dan lain sebagainya, tetapi kita lebih menempatkannya ataupun lebih meyakininya bahwa itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Bila banyak kekurangan, tutur kata kami, tingkah laku kami yang kurang berkenan atau kurang sopan, itu semua karena kebenaran kami sebagai manusia.
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu pun bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.